A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah meluangkan waktu mendatangi majelis yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir di Muang dan yang menyimak di daerah-daerah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bab tentang kolbu, bagaimana cara menatanya supaya kolbu dapat menuju kepada Allah dengan kolbu yang bersih dan suci, ya. Dan untuk di awal kita akan menjelaskan kembali bahwa tujuan dakwah kita ialah yang pertama ya untuk mengingatkan diri saya sendiri, untuk mengajak diri saya sendiri untuk beriman, bertakwa, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umumnya kepada Bapak Ibu, adik-adik yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama saling mengingatkan supaya kita mampu bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, maupun ketika kita berbaring, ya. Dan kita berdakwah melalui penjabaran Awaluddin Ma'rifatullah, dengan harapan bahwa banyak umat yang semakin memahami arti pentingnya mengkaji ilmu Awaluddin. Karena dikatakan awal artinya sebelum beragama wajib hukumnya kita mengenal dasar atau pondasi dari agama itu sendiri. Jadi ini kalau di sekolahan pelajaran anak TK, ya. Awaluddin. Jadi dasar sebelum kita beragama, kita harus mengenal siapa yang nantinya kita sembah, siapa yang nantinya kita puji, siapa yang nantinya kita muliakan, supaya tidak salah di dalam kita beribadah. Oleh sebab itulah perlunya kita berdakwah, ya. Berdakwah supaya
banyak orang tidak buta tauhid, artinya tidak buta dengan pemahaman Awwaluddin ini tadi. Karena ini sangat penting Bapak Ibu, pondasi. Karena dikatakan pondasi, ya seperti orang bangun rumah itu rela menghabiskan banyak tanah, banyak pasir, nggih, batu, disusun sedemikian rupa dengan harapan nantinya rumah itu kokoh di atas pondasi tersebut. Demikian pula harapan kita berdakwah ini supaya mengkokohkan pemahaman tauhid ini di orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang terdekat dengan kita, atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa hidayah Bapak Ibu, kita paksa pun pasti akan lari. Karena ilmu ini merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu menyampaikannya tidak boleh dengan cara menggurui, tetapi dengan tunjukkan akhlak. Nah, seperti itu. Karena semua orang kami kira sudah paham bab agama. Mungkin ada yang lebih pintar daripada saya. Karena di atas langit masih banyak tersusun langit-langit yang lainnya. Seperti itu. Ya paling tidak kita mengajarkan pondasi pelajaran anak TK. Di kajian-kajian yang sudah lalu kita seringkali mengkaji bab mengenal diri, ya, mengenal Tuhan. Saya kira sudah pada paham semuanya bab kenal diri ini. Akan tetapi tanda kutip, kenapa banyak yang tidak mampu menata kolbunya, tidak mampu menata nuraninya untuk merasakan manisnya kalimah tauhid, kalimatul ikhlas yang dikatakan la ilaha illallah. Kenapa kalimat ini tidak mampu menancap, tidak mampu menghujam ke dalam kolbu kita? Kenapa setelah kita belajar ilmu mengenal diri sekian lama, tapi masih banyak ilah selain Allah di dalam kolbu kita? Ternyata masih banyak yang perlu kita perbaiki di dalam zikrullahnya, ya. Karena ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, maka siap-siap yang namanya ujian atau bala akan mendatangi atau menyambut kita dengan segera, ya. Karena itu kepastian. Barang siapa menyatakan beriman, maka ujian atau bala akan menyambut dengan segera. Untuk apa? Untuk menguji kata-kata kita, untuk menguji tekad kita yang mengatakan kita beriman, ya. Banyak orang kurang di dalam memahami bahwa bala ini ya bentuk daripada rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kurangnya pemahaman, sampai-sampai ada doa penolak bala. Nah, orang Awwaluddin tidak boleh menolak, karena sama juga kita keluar daripada kelas. Orang tua saja mengharapkan anaknya ujian supaya naik ke kelas. Lah kita ini kan
jelas-jelas nantinya semua inna lillahi. Nah, semua akan berpulang, tetapi berpulangnya itu kita membawa derajat yang bagaimana? Di bawah haiwan, di bawah syaiton, atau setara, atau lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lainnya. Itulah fungsi daripada bala atau ujian itu tadi, ya. Jadi mulai sekarang kita harus betul-betul memahami dengan baik yang dikatakan ujian atau bala itu sendiri. Jangan ketakutan, jangan merasa was-was, khawatir atau cemas. Ya, banyak orang kan menghindari yang namanya bala atau ujian. Ya. Banyak orang yang susah hidupnya, ya, lalu doanya frontal langsung pada Tuhan, mintanya diangkat ujiannya, diangkat kesusahannya, diangkat musibahnya, diangkat kesulitannya. Doanya mayoritas manusia seperti itu, frontal langsung maksudnya, tapi tidak bercermin daripada apa yang Allah berikan kepada kita yang dikatakan bala itu tadi. Bahwa bala itu sebagai bentuk kasih sayang atau rahmatnya Allah untuk menaikkan derajat kita, mengembalikan derajat kita seperti tadinya kita di alam kesucian. Derajat kita tinggi. Begitu dilahirkan di dunia menjadi khalifah, ya, tapi tidak mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, lalu banyak lalainya, terutama di bab waktu, ya. Lalu Allah menurunkan yang namanya ujian atau bala itu tadi, karena kita sudah menyatakan beriman, ya. Oleh sebab itu alangkah baiknya mengkaji sedikit daripada doa ini. Sebelum berdoa sebaiknya kita bertobat nasuha, ya. Manusia itu lupa, sebelum berdoa harusnya taubatan dulu, karena kesengsaraan, kesusahan yang kita hadapi detik ini, waktu sekarang, kesusahan hidup kita, okay? Sempitnya rezeki kita, sempitnya rasa kehidupan kita, karena sebetulnya timbulnya daripada perbuatan kita sendiri. Dari mana? Daripada kita lupa bersyukur, akhirnya dikatakan kufur nikmat, akhirnya lalai daripada waktu yang terus berjalan yang Allah sediakan. Harusnya waktu ini untuk diisi dengan ketaatan, tetapi nyatanya kita sedikit sekali menggunakan waktu itu dengan ketaatan, ya. Kalau bangun malam mampu, ketika banyak masalah mampu, ya. Ketika banyak masalah subuh itu berjamaah tidak lepas dari masjid itu mampu. Kalau punya masalah, ya, karena kan seperti itu. Kalau punya masalah ya sholat jamaah sebulanan tuh subuhan di masjid, jangan nanti masalahmu akan selesai. Tetapi kita tidak menghentikan kebiasaan buruk kita yang selalu melalaikan waktu untuk mengingat Allah setiap hari peduli dengan kita, ya. Jantung didenyutkan, dipompa, ya, untuk menghidupkan manusia. Nah, kita ini kan tidak ada tuh Bapak Ibu, ya. Ini harus perlu tafakur seperti ini. Kita sudah pegang ilmunya, tapi kenapa tidak sampai-sampai? Ya karena manajemen kolbunya belum sesuai dengan arahan. Seperti itu. Kolbu masih sering banyak lalai, sering banyak lupa.
Kolbu ini setiap hari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak menghujam kalimatnya, tidak mau masuk ke hatinya. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam kolbu kita masih banyak Tuhan selain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, mudah-mudahan ya Allah toko saya ini laris ya ke depannya. Mudah-mudahan utang-utang saya lunas ya Allah. Mudah-mudahan keluarga saya ini rukun kembali. Nah itu loh, berarti ilahnya tadi apa? Pekerjaan. Ilahnya apa tadi? Selain berarti Tuhannya semua yang dituju, semua yang ingin digapai. Karena dikatakan ilah itu ketika sesuatu dicintai. Ilah itu ialah sesuatu yang dituju, sesuatu yang diprioritaskan, sesuatu yang ingin selalu diutamakan di dalam hati atau kolbu kita. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat pekerjaan enak ini. Ya Allah, angkatlah kesusahanku. La ilaha illallah. Nggak masuk zikirnya Bapak Ibu. La ilaha ini kalimat pemurnian. Buang segala sesuatu selain la ilaha. Tidak ada yang penting, tidak ada yang prioritas, tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang perlu kita layani selain illallah, 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 illallah. Terus baru bisa masuk. Nah, kalau orang teknik tahu ini Bapak Ibu, biasa bongkar-bongkar piston, nah itu tahu. Kalau di piston itu ada cacat atau benjolan sekecil pasir, maka tidak akan bisa dimasukkan. Kalaupun dipaksa pasti luka. Seperti itu kolbu kita, tidak mau ditawar Bapak Ibu. Oleh sebab itulah hidup kita ini seperti perahu di tengah lautan yang penuh dengan ombak badai. La ilaha illallah, yang dituju bukan Allah. La ilaha illallah, yang dituju ambisi, yang dituju cita-cita, yang dituju keinginan. Masya Allah, nggih. Ya karena ketika kita berzikir, kita harus mampu membuang. Kan la ilaha itu kan kalimat nafi. Nafi itu membuang, melepas, memisahkan. La ilaha. Lah, ini harus kokoh berdiri. Buang seluruh apa yang tidak penting, hanya yang penting ialah yang mengadakan bukankah manusia tadinya tidak ada, betul? Lalu diadakan oleh berarti yang betul-betul ada siapa Bapak Ibu? Allah itu tadi. Berarti wujud kita ini wujud majasi. Majasi itu bayang-bayang itu bergantung kepada wujud. Nah, seperti ini. Kalau ada wujud, ada Nah, bayang-bayang tidak akan bergerak ketika yang mempunyai wujud tidak bergerak. Artinya,
ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat pula kepadamu. Jangan lalu egois. Setiap hari Tuhan itu kasih sayang kepada kita. Setiap hari didenyutkan. Mahal loh Bapak Ibu. Denyutan jantung itu sekali denyut tidak bisa dibeli dengan kalau bisa dibeli, wah, orang-orang kaya ndak mati-mati Bapak Ibu. Denyutan yang Allah jaga untuk diri kita haruslah diisi dengan harapan selalu mengingat kepada yang menghidupkan, yang mewujudkan, yang mengadakan kita. Nah, kita belajar mengenal diri, sudah tahu hakikat diri. Kita hanya bayang-bayang. Artinya yang kita prioritaskan itu hanyalah Allah di dalam kolbu kita. Nah, kita ini waktunya banyak terbuang Bapak Ibu. Nonton bola jam-jaman mampu hebat. Zikir itu loh, 2000 kali sudah. La ilaha illallah. Pegang tasbih itu loh, sampai lepas-lepas tasbihnya. Masya Allah. Nonton film berseri-seri, Masya Allah. Tahan. Zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hitungan 2000 sudah, la ilaha illallah. Ya Allah. Berarti belum paham siapa yang harus diprioritas. Loh, ngopi di kafe jam-jaman. Tahan, di warung ngobrol apa aja tahan. Ini zikir di rumah tengah malam, la ilaha illallah. Kena kipas, la ilaha. Ya. Nah, itu harus dicintai Bapak Ibu. Bagaimana hati kita ini bisa lembut, bagaimana hati kita bisa bersih, bagaimana kita dikatakan mempunyai kolbu yang selamat, hati yang salim. Lah, hati kita sering daripada kekosongan, sering daripada kelalaian, sering daripada lupa kepada yang menghidupkan kita. Terkadang kita merasa penting dengan orang, merasa penting, Contohnya terkadang-kadang ya kepala dinas, Kalau nggak suka sama orang minta tanda tangan ya hilang-hilangan, biasanya kan seperti itu. Merasa penting, tapi lupa ada yang lebih penting daripada kita. Siapa yang membuat diri kita penting di hadapan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tanbih yang namanya peringatan. Hati-hati, wahai orang-orang yang merasa akunya kuat, akunya penting, akunya yang lebih daripada yang lainnya. Hati-hati, sewaktu-waktu Allah mudah mencabut nyawa kita. Nah, ketika dicabut almarhum atau almalun, masih ingat tak? Belum tentu semua orang berpulang itu almarhum yang dirahmati. Bisa juga pulangnya dilaknat. Karena di dalam kolbunya tidak tertanam Bapak Ibu. Tidak tertanam kalimat. Ini penting Bapak Ibu, ya Allah. Makanya di majelis kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Setelah sholat apa yang jangan ditinggalkan? Zikrullah, zikir zahar. Ya minimal kalau lelah capek ya 100 kali. Berarti kalau 5 waktu genap 5 Alhamdulillah.
syukur-syukur nanti tahajud ditambahi, habis sholat tobat ditambahi, alhamdulillah. Nah seperti itu. Sholat zikir jahar, maaf, lalu masuk ke zikir qalbu. Karena kita tidak boleh lalai sedikit pun, nggih? Karena waktu Allah berikan kepada kita untuk kita manajemen, untuk kita atur supaya kita dikatakan seorang hamba yang pandai bersyukur. Kolbu itu Bapak Ibu kalau banyak kosongnya, akhirnya masuklah penyakit, karena diisi penyakit oleh Allah Subhanahu, karena kita tidak dianggap taat, itu loh. Karena taat pun perlu perjuangan. Contoh, nah, lampu merah berhenti 5 menit ya gatal mau ngegas. Suruh antri mobil ya gatal mau nyalip juga. Ini contoh taat itu loh. Taat di dunia aja susah, apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam qalbu gitu. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sambil nyangkul, ya, sambil masak, sambil nanam, sambil bekerja, sambil naik motor, tidak boleh kok. Intinya apa sih? Kita diharapkan selalu zikrullah, membangun kesadaran kepada kesadaran diri bahwa yang wujud, yang hidup, yang menjalani kehidupan hakikatnya bukan kita. Kita ini hanya menyaksikan, ya, seperti itulah. Oleh sebab itu diharapkan dengan zikrullah yang benar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk toh Bapak Ibu, masuk toh dari pusar, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika dimasukkan, yang lain dihilangkan masuknya itu. Coba Bapak Ibu nanti pulang itu malam tafakur. Kira-kira di hati saya ini adakah yang saya cintai selebihnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang muncul, iya anak saya, iya istri saya, iya ini tabungan saya banyak itu. Nanti tak tinggal kayak apa itu. Nah, coba. Tapi kalau memang di kolbu kita memang mencintai Allah, saya kira mudah. Zikir itu mudah Bapak Ibu. Karena timbul yang namanya mahabbah. Mahabbah itu tidak perlu dipaksa. Bapak Ibu kalau pacaran dulu pernah gak dipaksa? Kalau nemui pacarnya itu loh. Kalau janjian, belum jamnya sudah datang duluan. Nah, seperti itu yang diharapkan. Kita mahabbah dengan Tuhan kita. Oh, sudah sepuh, sudah dewasa. Oh, sholat kayak ya Allah, disindir-sindir. Ya tak? Kalau rumahnya kayu ini kan, kalau istrinya masih tidur, suaminya bangun duluan lalu menginjakkan ke kayu. Salat jangan dipaksa. Itulah mahabbah, cinta. Bagaimana rasa cinta kita kepada Tuhan kita. Kita punya kewajiban. Oleh sebab itu tadi saya katakan, Allah itu loh cintanya kepada kita ini loh, tidak pilih kasih. Yang jahat dicintai, yang baik pun dicintai.
dicintai. Lah kita ya pilih-pilih, yang kita sukai ya kita cintai, yang kita benci ya kita jauhi. Jangan, kalau dengan Allah jangan. Hati ini nah, Bapak Ibu, hati ini nah diisi. Ya, oleh sebab itu pernah satu ketika ada murid ini ketika jalan di tol, ya, jalan di tol, ya. Ketika dia membawa mobil melaju sedemikian kencangnya mengejar waktu, lalu tiba-tiba dari arah belakang, sedikit cerita ini, ada yang menyalipnya lebih kencang lagi, ya. Ketika jalannya pas menikung, kehilangan dua-duanya keseimbangan. Nah, akhirnya terjadilah mobil itu ya berputar. Tapi alhamdulillah murid ini tadi dengan izin Allah, dengan syafaatnya Rasulullah, ya perasaannya seperti dibungkus dengan kapas yang begitu tebal. Hancur semua, hancur. Tapi alhamdulillah dengan kuasanya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah, selamat. Dan keselamatannya tidak membawa yang namanya trauma atau ketakut, seperti tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Karena ketika membawa mobil tidak ada yang lainnya, zikir, Bapak Ibu. Zikrullah, hu Allah, atau Allahu Allah, Allahu Allah, atau Allah. Tidak kosong, Bapak Ibu. Ya? Artinya apa? Segala hal sesuatu yang mampu membuat kita trauma, sakit, ketakutan, itu akan hilang ketika kalimat ini menghujam, menancap ke dalam kolbu. Tidak ada yang penting, tidak ada yang bisa mencelakai tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini terjadi. Nah, ini artinya apa? Ya, untuk kita tafakur sebetulnya, bahwa yang mampu melindungi kita itu hanya Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh bergantung kepada hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini yang mengaji di majelis, hindari membawa yang namanya, yang dikatakan hal sesuatu yang katanya bisa melindungi kita. Apa saja itu. Nanti kalau ndak bawa cincin ini, wah celaka saya. Nah, sudah sampai bandara nggak jadi naik pesawat, pulang lagi. Merasa ketakutan kalau tidak membawa cincinnya. Ternyata Tuhannya cincin. Masya Allah. Seperti itu. Jadi dengan zikir mampu menembus 7 lapis langit, dikerjakan dengan lisan mengucap, kolbu menyaksikan, menyatakan, meyakini, hakul yakin bahwa la maujud bihaqi Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditancapkan, Bapak Ibu, untuk menghancurkan yang namanya tabiat yang tidak baik, untuk melepas sifat-sifat yang tidak baik. Yang menghalangi kita dengan Tuhan siapa sih? Kolbu manusia. Bapak Ibu menghadap
Pak RT nggak mungkin pakai baju yang tadi dipakai kerja. Harusnya mandi ganti pakaian. Nggak ada Pak RT, belum lagi menghadap presiden. Seperti itu loh. Lah kita menghadap Allah, sholat 5 waktu dengan kolbu yang kotor, hati yang kotor, dalam keadaan batin yang najis, masih berani menghadap Tuhan. Artinya tidak kenal tuh, masih teori, berarti belum dijalankan, belum dipraktekkan. Ya, orang belajar ilmu mengenal diri setelah ada teori langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Ciri-cirinya apa nanti? Ya terlihat. Dari mana? Dari tingkah laku, dari perbuatan. Kalau orang sudah betul-betul praktek menghadapi hidup, tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru, ya, tidak kebingungan. Kemarin kan sudah dikaji, cicak makanannya hewan yang berterbangan. Kalau di logika tidak masuk. Lalat tidak bisa Nah, kan ini anak kecil tahu. Tapi Allah mendekatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika murid masih menghadapi hidup ini banyak galaunya, menghadapi hidup masih banyak kebingungannya, menjalani hidup dengan masih memakai sifat hewan, masih memakai sifatnya syaiton, badannya itu kan memancarkan cahaya, Bu. Orang sekarang bilang aura ya, cahaya. Cahaya itu bisa terlihat oleh orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah paham cahaya manusia, dari jauh sudah terpantau sifat tabiat dan apa yang dituhankan di dalam hatinya. Seperti itu. Oh, ini cahayanya kok gelap. Wah, ini hubutunya ini. Hubutunya ini, Pak. Semakin banyak semakin menggenggam ini. Orang semua ini titipan, ya Allah, ya Rabbi. Oleh sebab itu meluangkan waktu saja digenggam, tidak mau. Untuk mengingat Allah beratnya, na'udzubi, masih mengandalkan diri Bapak Ibu. Kita ini terkadang lupa, kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa mampu, hingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika zikrullah, lepas semua Bapak Ibu. Allah itu maha tahu. Ya? Oleh sebab itu kan sudah kami jelaskan. Di tahap syariat wajib berdoa karena disuruh, gitu loh. Gitu. Kalau nggak berdoa sombong. Lah sampean itu sopo manusia. Oh, sombong betul nggak memerlukan Tuhan. Nah, itu di tingkat syariat. Belajar ilmu TK ini tadi dipahamkan ternyata timbulnya doa dari niat, timbulnya doa dari niat, timbulnya niat dari timbulnya niat dari kalbu ini dari ruh. Nah, timbulnya niat yang keluar dari kalbu, yang mendapat mandat dari ruh, ternyata dari sir. Oh, ternyata doa manusia itu ya perjalanan hidupnya. Manusia secara tidak menyadari doanya itu ya menjadi perjalanan hidup. Bukankah sebelum kita lahir 500 juta tahun lamanya, ya, belum lahir kita, Lauh Mahfud sudah terbentuk. Kita tidak bisa keluar dari apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya minta diberikan rumah
beserta aksesorisnya. Nah di Lauh Mahfuz memang sudah ada, gitu loh. Ya jelas diwujudkan. Oh memang sudah jatahnya. Bukan karena doanya diijabah. Lah terkadang ini manusia yang tidak paham seperti ini. Nah terus berarti nggak usah doa dong. Kalau di tingkat, di tahapan sudah di puncak mengenal diri, kita cukup diam Bapak Ibu. Karena apa yang sudah menjadi hak milik kita akan Allah wujudkan dengan cara Allah itu betul. Kan ikhtiar kita bentuk dari wujud takdir Allah juga. Masya Allah, paham ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu, sekarang sudah ketemu apa yang menyebabkan kita masih terhijab dengan Tuhan yang katanya lebih dekat daripada urat nadi katanya lebih dekat. Dimasukkan lagi, katanya loh, lama wujud, bahwa seluruh yang wujud inilah dikatakan sifatnya ternyata kita ini hanya bayang-bayang. Nah tapi kok enggak sadar-sadar kita ini bayang-bayang yang tidak mempunyai daya upaya sedikit pun tanpa kehendak Allah. Kok kita merasa ada, kita kok merasa bisa mengontrol semua impian kita. Nah itu ya kita tafakur, kita kembali lagi. Oh ternyata zikir saya kemarin kurang di sini loh. Ketika saya zikrullah, masuklah keinginan saya. Nah, akhirnya Allah tidak mampu tertancap ke kalbu kita, ya Allah. Oleh sebab itu ketika zikir lepas semua. Apa yang dicipta, apa yang menjadi rezeki kita itu tidak akan tertukar, Bapak Ibu. Selama masih ada rezeki, maka manusia di situ masih dihidupkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah habis rezekinya, waktunya berpulang ke rahmatullah. Berpulang pun jangan sampai hancur lebur seperti orang syariat, karena kita mempelajari ilmu mengenal hakikat diri, bahwa kita berasal dari keilahian itu sendiri. Kita bukan Tuhan, tapi kita wajib menyatakan bahwa yang wujud, yang ada, mewujud di diri kita merupakan tajalli, kenyataan perwujudannya sifat Allah yang ingin dikenal. Seperti itulah. Tapi kita bukan Tuhan, kita bukan kita tiada, kita ini Adam. Yang boleh mengatakan aku Allah, aku, itu orang yang sudah hilang kesadarannya, kesadaran manusianya. Yang berucap, yang punya wujud itu sendiri. Oleh sebab itu penting ini Bapak Ibu, penting menata kembali, memanajemen kembali kalbu kita. Bagaimana mau menuju kepada Allah, sedang dunia lebih penting daripada dunia lebih penting bejek. Kalau dunia aja kalang kabutnya, Masya Allah. Coba sekali-kali kita malam tafakur, merenungi sebetulnya yang kuasa kepada kehidupan saya ini siapa. Hidup saya rawat, doa nggak pernah diijabah. Lah wong berdoanya dengan keadaan yang hatinya
masih kotor. Berdoa itu ya seperti kita meminta kepada orang tua kita yang belum waktunya diberikan, kita paksa untuk diberi. Ya Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi di awal sudah kami sampaikan juga, ini kita berdakwah, mengajak untuk diri saya pribadi dan umumnya Bapak Ibu dan orang-orang yang mendengarkan dimanapun berada. Ayo mari kita dekatkan diri kembali, jangan hanya secara zahir terlihat taat di hadapan manusia, tapi kolbunya lalai, kolbunya kupur nikmat, gitu loh. Setiap hari didenyetkan ini lah, nyut jantung nih. Masa enggak tafakur ini Bapak Ibu? Ini mendenyetkannya dokter enggak mampu loh Bapak Ibu. Ini dibayar miliaran enggak bisa ditembus dengan uang. Menebusnya dengan apa? Rasa Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, seperti itu. Belajar. Kok berat ya? Nah, belum dijalani. Jalani dulu, ditekad, ditingkatkan setiap harinya, gitu. Nonton berita berjam-jam lo kuat. Oh, zikir 5.000 sudah kelelahan. 5.000 itu nggak sampai 2 jam Bapak Ibu. Zikir qalbu, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Nanti enak hidup sampean. Betul. Jangan diisi yang lainnya. Biarkan Tuhan mengatur kita, jangan kita mengatur Tuhan. Kita ini terbalik. Kita suka ngatur Tuhan. Ya Allah, saya pengen begini. Ya Allah, saya pengen begini. Ya Allah, nangis. Tapi setiap hari lupa sama Allah. Makanya tadi saya bilang, jangan sampai taatnya di hadapan manusia saja Bapak Ibu. Oleh sebab itu ibadah itu, iman itu adanya kan di kolbu, tidak untuk dipertontonkan. Rahasia hanya kita dan Tuhan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menilai orang, tidak boleh kita menyalah-nyalahkan orang, tidak boleh kita buruk sangka kepada orang. Kalau hati ini sempat menilai orang, berarti tandanya hatinya lalai, hatinya tidak hari-hari kok majelis gibah. Masya Allah. Jadi hati-hati, kita ini hidup di dunia mengemban satu amanah. Amanah apa itu? Tubuh, jasad, batang tubuh, jasmani dan roha mau dibawa kemana Bapak Ibu? Sedang nanti dipertanggungjawab. Hidup itu bukan untuk senang-senang. Hidup itu bukan untuk menikmati, tapi hidup itu untuk diuji. Siapa yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setelah malam ini mari kita perbaiki zikir kita, perbaiki niat kita. Kalau mau dibaiki Tuhan, tobat dulu Tobat itu apa? Ya yang kita lalaikan, lupakan apa? Kebanyakan waktu di sini. Makanya tadi saya bilang, nonton bola itu jam-jaman kuat. Nonton berita, wah. Nonton sinetron berseri-seri. Nah, zikir la ilaha ya Allah. Langsung zikir sir. Lah, berarti tekad kita yang
Kurang. Berarti kita masih mencintai dunia. Berarti ilah kita hibu. Nah, bagaimana Allah mau masuk sedang kita mengilahkan hibu? Nah, manusia ini masih kurang dengan Tuhannya. Katanya dicintai, katanya yang dituju, tapi nyatanya setiap hari cari ibu. Berarti tidak senang dengan Tuhan yang sudah ada. Tinggal mendatangi kok nyari yang lain. Nggih? Nggih, mudah-mudahan kajian yang singkat ini mampu mengikis sifat-sifat lalai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan tujuan hidup kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan bersih dan suci. Oh, kasihan anak-anak kita nanti, Bu. Kalau kita sebagai orang tua hidup di dunia hanya bermain-main saja. Bukankah dunia ini dikatakan panggung sandiwara? Panggung sandiwara, Bapak Ibu. Kalau ada ujian, jangan terlalu terbawa sedih. Gitu loh. Kalau ada ujian kenikmatan, jangan terbawa terlalu senang. Nah, di situ loh. Panggung sandiwara saja, Bapak Ibu. Jangan kita larut. Kasihan anak-anak kita. Kita memberi contoh yang baik sebagai orang tua. Masa dilihat orang tuanya seperti itu kan kurang afdal namanya, nggih. Contohkan anak-anak kita dengan contoh akhlakul karimah di rumah, nggih. Kalau berbicara yang baik sama anak, nggih. Tidak boleh menyumpah-nyumpah sama anak. Hati-hati karena ucapan merupakan doa yang sabar. Kalau belajar ilmu ketuhanan harus sabar karena Bapak Ibu diuji. Bapak Ibu sudah punya kunci rahasia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Kalimatu ikhlas, kalimatu tauhid, la ilaha illallah. Secara syariat, secara thariqah, secara hakikat, secara makrifatnya, tubuh ini harus mampu menjadi lafaz la ilaha illallah. Artinya apa? Kita harus mampu tenggelam, panah ke dalam kebesaran Tuhan itu sendiri. Jangan merasa ada, jangan merasa mampu, jangan merasa hebat. Itu loh Bapak Ibu, ya Allah. Bisa nyangkul, bisa. Siapa yang nyangkul? Nah, sir Tuhan, kodrat iro. Nah, dinampakkan kepada ruh, dikendalikan ke kalbu, menyuruh niat, akhirnya jasad yang loh, diurut Bapak Ibu supaya kita tidak merasa. Ini loh, ini bahaya sekali ini. Ini ibarat orang berjalan di kegelapan malam, ya, di batu yang sangat hitam, rawan terbalik. Loh, merasa bisa, merasa ada, sudah sirik kopi Bapak Ibu. Hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang mampu menjadi syafaat penyelamat kita di akhir kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekian dahulu kajian kita pada malam hari ini, bab menata kolbu menuju kepada Tuhan atau ilahi dengan hati yang bersih dan suci. Mudah-mudahan mampu menjadikan kita mengisi hari-hari
dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh ingat kepada Zat yang maha menghidupkan kita setiap detik, setiap jam, setiap hari. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila masih ada banyak salah, banyak khilaf dalam menyampaikan amanah, karena kesempurnaan ilmu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.